2024 mau ke Bombana sebagai salah satu calon atau mau nyalek aja dulu ini? Iya, saya kira kalau niat kita untuk membangun daerah, maaf ya, apalagi dengan kondisi sekarang, itu terus terang sangat memprihatinkan. Selamat datang. Bunda, lama tidak bertemu kita? Iya. Lama sekali ya? Seperti itu kondisinya. Makanya saya undang ke sini biar kita ngobrol, Pak. Iya. Banyak yang mau dikisahkan dan diceritakan ini. Yang kisah yang penting. Gitu ya. Bunda, apa kesibukan sekarang? Ya, yang pertama tentu sebagai rumah tangga. Oh iya. Yang kedua tentu kita tetap bersosial, kegiatan-kegiatan sosial keagamaan. Organisasi? Iya, BKMT. BKMT masih eksis? Sampai sekarang. Masih? Masih, baru saja ke daerah. Ini semuanya ada di 17 kabupaten kota atau? Iya, di 17 kabupaten kota. Jadi ada level provinsi? Ada kabupaten, ada kecamatan. Ada kecamatan juga? Sampai di tingkat majelis taklim. Banyak sekali. Ya, sudah seperti itu adanya. Bisa dipakai untuk konsolidasi ini kan? Tapi dia fokusnya ke kegiatan keagamaan saja? Sosial keagamaan, kesehatan. Iya, baru saja kita melaunching satu kegiatan, yakni kita juga harus menangkap visi misi pemerintah daerah, karena kami berada di level provinsi, maka yang kami ambil adalah visi misi daripada gubernur. Salah satunya adalah Sultra Sehat, maka kami mengambil bagian Sultra Sehat bersama BKMT. Oh, Sultra Sehat bersama BKMT. BKMT. Jadi ada sinergisitas dengan pemerintah provinsi. Iya. Selain BKMT, Bunda, Laski juga masih ya? Laski masih eksis. Insya Allah tanggal 3 nanti, tanggal 2 malam, kami sudah berangkat ke NTB untuk tingkat nasional. Alhamdulillah dari seleksi nasional, nanti kita dapat dari 10 kategori 5 kita bisa masuk final. Gitu ya? Ya, dari Sulawesi Tenggara. Dari Sulawesi Tenggara? Iya. Saya punya catatan tentang salah satu prestasi ini. Meski tanpa sokongan dari Pemda, tim Laski Sultra Sabet juara 4 tingkat nasional. Iya. Tanpa dukungan Pemda. Iya. Apalagi kalau didukung Pemda. Apalagi kalau dukung Pemda ini. Iya. Tahun berapa Bunda ini? 2019 ya. 2019 ya? Iya, di Ambon. Di Ambon? Di Ambon. Nanti yang ini berikutnya di mana? Di NTB. Per 5 tahun, 2 tahun atau apa? Jadi kayak MTQ dan STQ. Jadi ada skala besar, skala kecil. Di Ambon kemarin skala besar, nanti di NTB ini skala kecil. Kalau yang di Ambon, kalau kita katakan nasionalnya? Iya. Yang di NTB nanti? Nasional juga. Nasional juga? Tapi dia skala kecil. Maksudnya? Kalau skala besar itu ada klasik dan lain sebagainya. Macam-macam, ada bintang vokalis. Tapi kalau di skala kecil dia itu hanya ada bintang vokalis dengan pop religi, itu saja. Berangkat ke Ambon tanpa dukungan Pemda, tanpa dukungan pemerintah daerah. Kenapa bela-bela berangkat ke sana bahwa tanpa ada dukungan gitu? Capek kan nanti jadinya Bunda? Saya kira bukan itu yang kita utamakan ya. Tetapi amanah yang ada yang harus kita jalankan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Itu jauh lebih penting ketimbang kita harus menunggu APBD yang belum berpihak kepada kami. Terus dananya dari mana berangkat ke sana kan nggak gratis Bunda? Kapal, peserta, kontingen itu bukan urusan yang sedikit kan? Kalau saya sih yakin dengan rezeki dari Allah. Luar biasa. Tahun 2019 ya? 2019. Pak Limas mestinya dukung dong. Iya, tidak apa-apa. Mudah-mudahan ke depan bisa dukung. Tetap kita doakan yang terbaik. Laski ini kan yang di bawah itu apa? Anak-anak? Anak-anak, remaja, dan dewasa. Remaja dan dewasa. Dia perlombaannya apa saja sebenarnya Bunda kalau di Laski ini ya? Pop religi. Pop religi? Iya, pop religi dan bintang vokalis. Kalau bintang vokalis itu dia musiknya lebih pada gambus, orkestra gitu kan. Rebana-rebana begitu? Enggak, bukan itu, ya? Kalau rebana itu klasik. Oh, rebana klasik? Klasik dia. Oh, dia kategorinya klasik ya rebana-rebana? Kategori klasik. Jadi nanti kalau skala besar baru ada klasik. Oh, nanti di skala besar baru ada klasiknya nih, yang rebana-rebanaan ini? Iya. Luar biasa itu ya. Membawa kontingen kan ini bukan masalah akomodasi saja, dan ini kan tanggung jawab itu. Tapi yang saya beri yang luar biasa ya buat kita, penerimaan dari
tuan rumah itu yang sangat luar biasa. Di Ambon. Artinya itu patut kita contoh. Sambutan mereka ya? Sambutan mereka. Diberi fasilitas apa oleh pemerintah daerah di sana, Bun? Semua fasilitas akomodasi, transportasi, akomodasi, terus konsumsi semua disiapkan oleh panitia di sana. Panitia. Dalam hal pemerintah daerah. Iya. Artinya kan pemerintah Ambon saya mau memberikan support, apalagi kita berharaplah ke depan mudah-mudahan Pemda juga kan bisa memberikan perhatian yang lebih lah kepada niat-niat untuk mengharumkan nama daerah. Kan ini kan prestasi-prestasi yang tidak sedikit lah. Gitu. Tidak gampang. Saya juga tidak pernah harapan besar bahwa ini kita mau akan juara juara umum keempat waktu itu. Akan tetapi ya karena seleksi kita dan dewan juri yang kita pakai memang benar-benar orang yang kompeten di bidang itu. Ya. Artinya yang memahami lagi. Memahami betul. Jadi kami waktu itu meminta lewat audio. Seleksinya lewat audio. Artinya untuk mengurangi biaya pada saat itu karena tentu pada akhirnya kita akan menyiapkan biaya yang lebih besar untuk berangkat ke Ambon. Jadi kita lewat audio dan betul-betul alhamdulillah malah kita tidak pernah menyangka kalau kita mau dapat medali emas dan medali perak. Bunda, napak tilas perjalanan ya. Wow. Selalu dan banyak dikaitkan dengan Bombana. Wow. Menarik. Tapi nanti kita simpan di sesi berikutnya. Saya mau ngobrol dulu tentang pertemuan terakhir kita kan masih di PBB ya. Iya. Kabar terakhir sudah di Golkar. Yang rayu-rayu siapa sebenarnya pindah ke Golkar ini? Atau keinginan pribadi? Kalau di PBB kemarin kan saya pun tidak dimasukkan dalam struktur kan. Tapi kan nyalek ya kemarin dari PBB. Iya. Tapi tidak masuk di struktur? Tidak. Sayang juga ya. Oh, setelah nyalek kemarin, pindah ke Golkar? Iya. Sekarang pegang apa di Golkar? Salah satu wakil ketua. Bunda, kalau saya lihat ya mungkin saya tidak bisa atau kita tidak bisa berharap ideal antara peran laki-laki dan perempuan itu dalam politik jumlahnya sama gitu. Iya. Cuma kan kalau kita lihat volumenya atau jumlah orang-orangnya ini kan sedikit ini. Sangat terbatas. Terbatas lah itu. Bunda termasuk salah satu pioner lah yang menjadi rujukan kaum-kaum muda saat ini untuk mengambil kiprah di dunia politik kan Bunda. Kenapa kemudian kawan-kawan yang wanita ini kurang banyak melibatkan diri dari politik itu? Sedangkan kan kalau kita di partai kan ada skema 30% kan? Tapi kita lihat pemainnya terbatas Bunda. Iya. Kenapa ada takut bersaing dengan para kaum lelaki atau seperti apa sebenarnya ini? Kayaknya itu dia yang lagi-lagi harus ada support ya bagi antar perempuan bahwa kita tidak hanya sekedar pelengkap di dalam kehidupan baik di organisasi. Benar. Akan tetapi yang kita perlu adalah bagaimana mengambil peran di dalam setiap kegiatan itu. Ketika kita dikasih jangan pernah mundur. Ya. Ambil kesempatan. Harus ambil kesempatan karena kesempatan tidak pernah datang berulang-ulang. Ya, tidak bisa kita ulangkan kesempatan yang kita miliki. Sewaktu menjalankan amanah menjadi wakil bupati di Bombana, kan banyak kisah yang kita dapatkan ini di sana. Bahkan kalau saya tidak salah itu saya pernah membaca sebuah hasil survei jauh lebih tinggi elektabilitas Bunda dibanding bupati saat itu. Ini kan butuh perhatian, komitmen untuk dapat seperti itu nilainya. Kenapa lebih banyak jalannya Bunda dibanding bupati saat itu? Seperti apa? Lebih banyak orang suka kepada Bunda? Bagaimana? Yang pertama kan kita punya SK masing-masing. Nah, ya, itu dia peran pesan dari SK tersebut kan, ya tentu kita harus jalankan. Iya. Jangan kita selalu menunggu misalnya dari pemerintah, tapi kita kan punya tupoksi. Harus ada inisiatif. Harus ada inisiatif. Nggak bisa kita menunggu karena begitu banyaknya tuntutan yang harus yang harus sampai kepada masyarakat. Ya, dan terkadang yang datang itu bukan hanya kita bicara tentang pemerintahan. Kita bisa bayangkan sampai hal-hal rumah tangga pun kita bisa menerima ini dari masyarakat. Hal-hal rumah tangga. Datang ke wakil bupati dengan kebutuhan rumah tangga? Iya. Nanti kita tidak tidur kayaknya itu. Yes. Tapi bagaimana dinamikanya sampai begitu? Tapi
Saya cukup menikmati karena dengan hal-hal tersebut kan pada akhirnya kita bagaimana mencari solusi buat orang lain itu saya kira itu hal yang perlu sangat penting, ya. Tidak harus ada di dalam undang-undang, tetapi ternyata ada hal-hal yang kemudian secara strategis, kebijakan dan strategis itu yang akan memberikan dia solusi. Dalam amatan Bunda, ini masih kasus tentang peran wanita lah. Apa sebenarnya yang harus dilakukan kaum perempuan saat ini dalam konteks politik? Karena kalau saat ini kita ingin mendorong peran yang lebih dari hari ini. Bunda kan termasuk para pionir lah gitu dia. Apa yang mereka harus lakukan? Kalau saya sih, jangan selalu kita bertumpu pada kuota 30%. Karena itu akan membatasi alur pikir kita, bahwa nantinya hanya 30% siapa ya. Tetapi itu tadi, saya bilang, ketika ada peran yang kita harus lakukan, ayo ambil peran itu. Jangan menunda. Jangan dibatasi bahwa ini kan kotanya cuma 30% lah. Nah, kalau sudah ada yang lain, kita kan kehabisan jatah dengan ini. Bunda, mempertahankan kondisi fisik. Ini pakai jamu apa sebenarnya? Saya pakai vitamin I. Vitamin E? I. Iya. Apa, Bu? Tidak ada dalam medis kan. Baru saya dengar namanya pula, Bunda. Vitamin ikhlas. Vitamin ikhlas. Ikhlas. Itu yang membantu menjadi energi. Insya Allah. Selama ini? Selama ini. Lah kan kalau, mohon maaf ini, ibu-ibu itu kan biasanya butuh perawatan lah, butuh inilah, butuh itu. Itulah yang saya belum sempat lakukan. Perawatan, vitamin. Begitu Bunda ya? Iya. Dengan posisi di Golkar sekarang, lebih memungkinkan masuk ke daerah atau memang fokusnya ke DPW? Saya kira ya harus dihitung lah. Harus pakai alat ukur lah. Iya kan? Daripada saya tiba-tiba mengambil ini, ternyata alat ukurnya tidak memungkinkan. Iya. Di awal percakapan kita sempat menyebutkan bahwa dulu ada lembaga survei yang menyatakan elektabilitas Bunda itu lebih tinggi dari Bupati. Kemudian nama Bunda juga masih kompetitif untuk di Bombana. 2024 mau ke Bombana sebagai salah satu calon atau mau nyalek aja dulu ini? Iya. Mana lebih dipertimbangkan? Nyalek jadi kontestan Cakada di sana. Saya kira kalau niat kita untuk membangun daerah, maaf ya, apalagi dengan kondisi sekarang, itu terus terang sangat memprihatinkan. Saat ini? Sangat memprihatinkan, utamanya infrastruktur yang semestinya sudah harus selesai dikerjakan. Artinya kalau kita hitung, saya kira dengan luas Bombana yang tidak terlalu besar, benar. Semestinya itu sudah terselesaikan. Harusnya dalam 10 tahun kepemimpinan. Ya. Kemarin ada sempat postingan yang salah satu pulau yang di Kabaina, itu saya melihat kondisi jalan yang sangat memprihatinkan. Yang setiap tahun ada kegiatan festival Tangkeno, semestinya kan dengan festival Tangkeno itu harus didukung dengan infrastruktur yang memadai di sana kan? Iya. Jadi pernah saya baca artikel salah satu tokoh masyarakat yang di Sarun Gaus, kenapa ada tiba-tiba misalnya kegiatan motocross di sana, dia statementnya begini, ya karena kondisi jalan itu sehingga harusnya motocross yang bisa melewati. Karena kondisi jalannya udah rusak, kita bikin motocross aja sekalian. Padahal judulnya Festival Tangkeno. Festival budaya kan. Jadinya motocross. Kita mungkin mengadopsi budaya baru. Tapi Bunda, ini terlepas dari masalah politik dulu. Iya. Dalam kacamata Bunda tentang Bombana, kategorinya ini masih harus ada peningkatan secara signifikankah atau dia sudah mulai lebih bagus dibanding saat pemekaran? Kita tidak mempertimbangkan, maksudnya kita sekarang melepas, di sana ada bupati, di sana ada pemerintah pusat, di sana ada pemerintah daerah. Iya. Itu sebenarnya yang harus kita serius dalam kacamata kita sebagai orang Bombana yang
yang sudah harus melihat Bombana itu lebih maju. Saya pernah presentasi waktu calon daerah otonom baru di DPR RI di Komisi 2 pada saat itu. Saya bilang bisa dibayangkan KBNA itu ada 6 kecamatan dan hanya 2 polsek, dan yang masuk di KBNA itu kita mulai dari provinsi, lintas kabupaten, terus lintas nasional, malah lintas dengan luar negeri. Iya, internasional kan? Internasional. Sementara yang jaga hanya 2 kapolseknya. Di Bombana saat ini cuma 2 kapolsek? Enggak, di mana di KBNA? Di KBNA-nya? Oh iya, sorry, di KBNA. Hanya ada timur sama barat. Timur barat, benar. Iya. Nah, ini contoh kasus. Dalam pandangan Bunda, Bombana ini, secara khusus kita bicara masa KBNA kan, dia lebih seksi sebenarnya saat dibicarakannya. Dalam perspektif Bunda, KBNA itu harus jadi apa? KBNA itu kita sudah mencoba masukkan dalam ini persiapan daerah otonom baru. Akan tetapi saya lihat juga kondisi daerah sekarang itu KBNA ya sudah luar biasa rusaknya. Saat ini? Saat ini. Aktivitas pertambangan atau yang lain? Pertambangan ya? Iya, kemudian CSR mungkin yang tidak sesuai ininya. Kalau dulu pada saat saya masih di Bombana, saya selalu menekankan bagi yang punya IUP untuk mengeluarkan CSR itu sesuai dengan kebutuhan. Artinya mereka harus merencanakan dulu, baru bisa keluar CSR-nya. Artinya Bunda, tidak kita tentang investasi di KBNA. Iya. Tapi imbal balik dalam bentuk CSR mesti dilakukan. Sekarang dari kerjakan mungkin Bunda ya? Sama sekali ya? Wallahu alam tentang kebijakan ini yang saya tidak saya tidak mau terlalu ini, tetapi kan kita bisa lihat dari fisik, ya, dari fisik sudah seperti apa, ya. Kemudian pelayanan masyarakat, transportasi dan lain sebagainya ini kan semestinya sudah harus terbangun di KBNA ya. Di KBNA. Artinya dengan jumlah yang berkegiatan di sana, itu kan semestinya ada imbas positifnya, jangan hanya imbas negatifnya yang mereka dapat. Jangan cuma buruknya saja yang mereka ini. Sementara hasilnya kan sudah menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bunda, yang disampaikan tentang satu daerah otonom baru, KBNA ini, Pulau KBNA menjadi kabupaten sendiri. Iya. Apa yang pernah direncanakan dengan ini, Bunda? Ya, ininya sudah semua. Oh, gitu tentang syarat-syarat untuk menjadi satu daerah otonom baru udah lengkap. Berarti kan tinjauan akademisnya dan lain sebagainya sudah siap semua. Mungkin karena sekarang lagi hanya karena moratorium aja. Tapi persiapan-persiapannya sudah mengarah ke sana. Sudah. Di mana rencana ibu kotanya, Bunda? Di KBNA Utara. KBNA Utara. Iya, itu sudah ada hibah masyarakat 100 untuk perkantoran. Untuk semua, untuk pusat pemerintahan. Pemerintahan. Ya? Jadi ada 125 hektar itu sudah hibah dan semua bertanda tangan. Dihibahkan untuk persiapan ibu kota dan pemekaran begitu. Banyak yang mendukung atau memang inisiatif elit? Saya kira dukungan masyarakat. Masyarakat. Iya. Karena memang sebenarnya secara administrasi kan agak jauh dengan ibu kota Bombana sekarang kan untuk mengurus administrasi kebutuhan-kebutuhan. Artinya gini, ketergantungan untuk pelayanan baik pelayanan administrasi maupun mungkin pelayanan hal-hal kebutuhan masyarakat itu jadinya pecah. Ada yang ke Bombana untuk pemerintahan mungkin. Kalau untuk urusan dagang dan lain sebagainya itu mereka lari ke Bau-Bau. Oh iya ya. Iya. Kan sebenarnya secara perdagangan dia terhubung dengan banyak ke kota Bau-Baunya. Iya. Dan itu yang mendasari kemudian harus ada otonomi baru. Iya. Berapa lama dalam perencanaan kemarin, Bunda? Katakan sekarang gini, moratorium ini dihentikan ini. Iya. Masih dibuka lagi jalan ke sana seperti apa? Ini sudah sampai ke DPR RI ya? Sudah sampai di DPR RI, sudah sampai di Depdagri, sudah ada di DPD RI juga. Jadi tahap pengusulannya ini sudah dilakukan semua? Sudah presentasi di Komisi 2. Hanya karena moratorium saja. Terhenti. 2024, Bunda. Kalau kita hitung waktu kan cukup panjang ini. Ya. Tapi kalau menjalannya ini kita sudah di ujung 2021 ini. Iya.
Saya mau tanya lebih spesifik. Kemana arah Bunda nanti di 2024? Apa yang direncanakan? Kalau timbang-timbang, ya biasa diskusi sama keluarga. Mereka sih mungkin mau melihat saya tetap tetap eksis dalam dunia politik. Tetapi mereka mungkin lebih memilih, lebih memilih mungkin di legislatif. Tetapi kalau kemudian ada alat ukur yang turun, kemudian itu memang memungkinkan dan memang masyarakat masih sangat mengharapkan, ya kita hibahkan lagi diri kita untuk masyarakat. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Nanti kita lihat perkembangannya ke 2024. Iya. Tapi tahun-tahunnya dekat Bunda, ini sudah 2022. Iya. Paling tidak harus ada sikap politik dong. Iya. Nanti setelah diukur dulu. Nanti kita lihat perkembangannya 2022 ya. Iya. Ini kan 2024 itu November Bunda. November ya. Iya, November. Kemudian Pileg itu Februari. Nanti untuk penentuan kursi kan itu adalah hasil Pileg 2024. Jadi agak dekat ini. Nah, sehingga ya harusnya timbang-timbang lah, kan dekat tahun-tahun itu ya. Artinya kalau melihat potensi Bunda, terus kemudian kalau saya bilang Bombana itu kita bukan miskin tokoh, tapi untuk mengorbitkan orang untuk menjadi tokoh itu sesuatu yang berbeda. Nah, mungkin di pandangan awal bukan mungkin, tapi ini kan ada rekam jejak Bunda. Pertimbangan-pertimbangan itu mungkin yang bisa jadi catatan lah gitu kan 2022. Ini perkeras lagi jalannya, kan harus ambil inisiatif lah. Kenapa tidak? 2024 nanti kita akan lihat seperti apa perkembangannya. Bunda, kebahagiaan bisa mengundang Bunda ke sini. Menghadirkan tokoh wanita itu bukan pekerjaan yang gampang. Tapi Bunda sudah bersedia hadir di tempat ini. Saya berharap nanti Bunda tidak bosan ke tempat kami. Nanti kami akan undang di edisi berikutnya mendiskusikan arah politik 2024 Ibu Masyurah Ilala Damai. Masya Allah. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Iya.